Ada kisah yang baru-baru ini gue baca, dan itu merupakan salah satu kisah yang membuat gue terkagum-kagum. Kisah ini adalah kisah Abad bin Bishr bin Waqqash, yang merupakan salah satu sahabat Nabi dari kalangan Ansor yang berasal dari suku Aus keturunan Bani Asyahli. Kisah beliau ini pada saat perang Dhatul Riqa, yang mungkin tak akan pernah terlupakan dalam sejarah. Diriwayatkan dari sahabatnya sendiri, Ibnu Yasar, dari Uqail Ibnu Jabir, bahwa Jabir Ibnu Abdullah Al-Ansari berkata, kami keluar bersama Rasulullah dari tempat perlindungan kami di kebun kurma dalam perang Dhatul Riqa. Dalam perang itu seorang wanita musyrik terkena lemparan anak panah seorang muslim. Usai peperangan, dan setelah Rasulullah pulang ke markas, suami wanita musyrik itu datang dan melihat apa yang terjadi pada istrinya. Ia marah dan bersumpah akan membalas dendam hingga salah seorang sahabat Nabi SAW bersimbah darah. Diam-diam ia mencari tahu di mana Nabi SAW ini menginap malam itu. Saat Nabi SAW hendak masuk rumah, beliau bersabda, siapakah yang mau berjaga malam ini? Ammar ibn Yasar dan Abad ibn Bishr bangkit dan berkata, kami, wahai Rasulullah, berjagalah dekat gerbang Syi'im. Saat itu beliau dan para sahabat menginap di Syi'im, di sebuah lembah. Kedua orang itu pun pergi menuju gerbang Syi'im. Abad bertanya, kau ingin aku berjaga di awal atau di akhir malam? Ammar menjawab, kau berjaga di awal malam dan aku di akhir malam. Kemudian Ammar berbaring dan tertidur pulas. Abad mendirikan sholat sunnah sambil berjaga. Ketika itulah suami wanita musyrik itu datang. Ketika melihat Abad yang sedang sholat, lelaki itu tidak menyia-nyiakan kesempatan. Ia langsung melepaskan panah ke arah Abad dan tepat mengenai tubuhnya. Terkena anak panah tidak membuat Abad membatalkan sholatnya. Ia hanya mencabut panah dan melanjutkan sholatnya. Lelaki itu kembali melemparkan panah dan Abad tetap berdiri dalam sholatnya. Untuk ketiga kalinya, lelaki itu meluncurkan panah dan Abad mencabut panah yang tertancap di tubuhnya, lalu ia ruku lantas sujud. Baru setelah selesai sholat, Abad membangunkan Ammar dan berkata, bangunlah, ada orang yang datang. Ammar terkejut ketika melihat suami dari wanita musyrik itu berada di dekat mereka. Ketika melihat mereka berdua, lelaki itu tahu mereka menjadi benteng hidup bagi Muhammad dan menjadikan diri mereka sebagai penebus sumpahnya. Ammar kaget melihat sahabatnya Abad berlumuran darah. Subhanallah, kenapa kau tidak membangunkanku saat pertama kali kau terkena panah? Abad menjawab, aku sedang membaca salah satu surah dan aku tak mau memutuskan bacaanku sampai selesai. Saat beberapa anak panah menancap di tubuhku, aku pun menyelesaikan sholat dan membangunkanmu. Demi Allah, jika tidak karena tugas berjaga yang diperintahkan Rasulullah, niscaya jiwaku sudah terlepas dari raga sebelum aku memutuskan atau menyelesaikan bacaanku.